Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya senang dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang lembut dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi karena hari ini Engkau secara khusus menyampaikan firman-Mu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema karena orang lain. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 7 ayat 2, demikian firman-Nya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kekasih Kristus, kita mengalami kebahagiaan atau kesedihan, ukurannya adalah suasana hatinya. Mengapa orang sering menjadi mudah terpengaruh oleh perasaan atau sentimental dalam mengalami kesedihan? Mungkin karena emosi berlebihan yang menguasai hati. Perasaan yang mudah terpengaruh oleh perasaan memang sering muncul dengan derayan air mata. Barangkali bukan hanya karena hidup ini berat, tetapi juga karena tidak ada seorang pun yang peduli dan merasa sendirian dalam kesedihan yang dialaminya. Peristiwa-peristiwa seperti ini hampir semua orang mengalaminya. Termasuk kita sebagai orang Kristen pun seringkali mengalami kekecewaan dengan teman-teman seiman, baik di gereja yang sama atau dalam komunitas lain. Akibatnya muncullah kepahitan yang terus berakar dan bahkan menyebabkan hubungan menjadi rusak. Sehingga muncul sudut pandang yang tidak benar tentang iman seseorang dan itu menghasilkan kebencian yang dapat merusak diri sendiri. Banyak orang yang mulai kecewa karena ternyata hidup mereka tidak seperti yang dibayangkan. Harusnya mereka jadi teladan. Harusnya kan mereka tidak bersikap begitu, tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu dan sebagainya. Kita kecewa, marah, sedih, dan mulai kepahitan. Kekasih Kristus, apapun peristiwanya yang terjadi, sesungguhnya terletak bukan pada orang lain, melainkan pada diri kita sendiri. Peristiwa tersebut menjadi masalah dikarenakan diri kitalah yang mempermasalahkannya. Seandainya peristiwa yang terjadi adalah suatu peristiwa negatif bagi diri kita, apabila reaksi kita tidak mempermasalahkan alias reaksinya positif, maka akibat atau tindakan yang kita lakukan pun menjadi positif karena kita tidak mempermasalahkan. Memang siapa sih orangnya yang tidak pernah merasakan apa yang disebut kecewa? Apa itu kecewa? Kecewa artinya rasa tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Jadi, rasa kecewa seringkali timbul di dalam hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika rencana atau keinginan yang kita buat tidak satu pun yang terlaksana, kita kecewa. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, seorang anak kecewa kepada orang tua. Ketika anak sulit dinasehati, orang tua kecewa di mana mereka merasa diacuhkan. Demikian juga merasa tidak diperhatikan oleh suami menimbulkan kekecewaan dalam diri istri. Seorang gadis merasa kecewa kepada pacarnya karena telah ingkar janji. Banyak orang mengalami kekecewaan dan banyak orang juga berpikir bahwa kecewa disebabkan karena orang lain. Sesungguhnya, bila kita memahami arti dari kecewa adalah rasa tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi, itu bukan disebabkan karena orang lain, melainkan dikarenakan oleh diri kita sendiri. Pengertiannya terjadinya kecewa disebabkan oleh diri sendiri, yaitu ketika tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi, dan itu yang dipermasalahkan. Jadi bukan karena orang lain. Rasul Paulus mengatakan agar kita menguji pekerjaan kita bukan melihat keadaan orang lain. Dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kekasih Kristus, banyak orang mudah sekali untuk melihat
menilai dan menyatakan dosa, kesalahan, dan kekurangan orang lain, sekalipun itu kecil sekali. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, tidak mudah dilihat, apalagi diakui. Hal ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat ini memberikan pengertian bukan saja kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan dengan kesalahannya sendiri, melainkan memberikan pengertian bahwa kita seringkali menyalahkan orang lain, atau yang sering kita kenal adalah mencari kambing hitam. Kita langsung jadi hakim dadakan. Padahal yang menimpa kita mungkin Tuhan sedang memproses kita melalui orang lain agar kita menyadari kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Dalam Roma 14 ayat 13 mengatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Dalam Yakobus 4 ayat 12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi ketika badai permasalahan menghampiri dan menimpa kita, jangan mudah menilai itu karena orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Melainkan hendaknya kita mengkoreksi atau menguji diri kita terlebih dahulu. Dan jangan mudah untuk menghakimi agar kita tidak dihakimi. Tercatat dalam Matius 7 ayat 1. Untuk diingat oleh kita, apapun permasalahannya, apakah itu karena orang lain atau bukan, selama kita tidak mempermasalahkannya, itu tidak akan menjadi masalah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepadamu buat firman yang disampaikan hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami menerima keadaan dan selalu memiliki reaksi yang positif terhadap peristiwa-peristiwa apapun yang menimpa dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu juga mengajarkan kepada kami agar kami tidak mudah menyalahkan orang lain, Tuhan. Sekalipun hal itu terjadi dalam kehidupan kami, satu peristiwa yang tidak mengenakan atau hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Tuhan bukan memproses orang lain, tetapi Tuhan hendak memproses kehidupan kami melalui orang lain. Maka dari itu Tuhan, ajar dan bawa kehidupan kami untuk senantiasa bereaksi positif setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang hal ini. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami memiliki pandangan yang kurang baik atau bahkan menyalahkan orang lain sehingga kami memiliki pikiran yang tidak baik. Bahkan tanpa sadar kami berkata sumpah serapah untuk orang lain itu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus, dan biarlah kami dibawa untuk semakin bertumbuh secara dewasa karena Tuhan sedang memproses kehidupan kami melalui orang lain. Kami sesungguhnya harus berterima kasih pada mereka karena mereka telah memproses kehidupan kami untuk menjadikan pribadi kami semakin baik dan semakin indah di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat renungan firman-Mu, Tuhan, yang menyadarkan kami. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.